Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu teman-teman semuanya di mana saja Anda berada ya. Hari ini berjumpa kembali dengan saya sering disapa Pak Janu. Saya seorang konsultan kesehatan Tien, leader Tien di Batam, berperingkat Silver Lion. Saya sekarang lagi di rumah di Batam, di Bukit Palem Permai 1 nomor 12. Nah, hari ini teman-teman saya mau buat video tentang spirulina ya. Spirulina ini produk yang sangat bagus ya untuk mengoptimalkan kesehatan kita. Nah, ini di tangan saya ada 3 buah spirulina ya. 3 buah spirulina, ini spirulina masker, ini spirulina dengan kemasan kecil, dan ini yang besar ya. Nah, saya mau jelas ini secara detail, manfaatnya apa ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Nanti yang menyukai video saya silakan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya supaya tidak ketinggalan info dari saya. Baik, spirulina kapsul ya, isi 100 ini. Nah, teman-teman, fakta dan tren di lapangan itu berkembangnya industri modern ya yang menimbulkan berbagai macam dampak dalam kehidupan kita, yaitu polusi, adanya radiasi, adanya produk kimiawi beracun, dan berbagai penyakit ya gitu. Nah, itu ada di sekitar kita ya, seperti itu. Terus ini akan bisa menyebabkan berbagai penyakit dalam tubuh kita. Kemudian ditambah lagi adanya fakta dan tren junk food ya, makanan siap saji yang banyak dijual di luaran. Ini enak rasanya ya, makanan yang enak rasanya, tetapi sebenarnya manfaatnya buat tubuh kita itu kurang begitu baik ya, kurang begitu baik ya, seperti itu. Nah, sehingga karena kita memakan makanan yang tidak baik, itu terjadinya usus kotor ya. Yang sebelah kiri ini usus kotor ya, yang ini usus bersih. Nah, ini dengan adanya usus kotor ini, itu nanti mikroba, bakteri, virus itu mudah menempel di situ ya, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit yang mungkin muncul di dalam pencernaan kita, termasuk kanker ya, kanker usus ya, seperti itu. Jadi terus teman-teman seringlah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya, jangan yang tidak sehat, supaya pencernaan kita bersih ya, seperti itu. Terus, nah, makanan kesehatan yang bisa membantu untuk memelihara kesehatan kita itu namanya adalah spirulina. Salah satunya adalah spirulina. Ini sudah sangat terkenal. Itu spirulina itu adalah makanan pemelihara kesehatan yang berwarna hijau alami terbaik. Dia kumpulan gizi dan obat. Jadi dia ada gizinya dan ada obatnya yang bisa menyembuhkan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tapi ini alami ya, saya ulangi ya, ini alami ya, bukan obat-obat kimia. Nah, Badan Pangan Dunia menyatakan bahwa spirulina merupakan makanan pemelihara kesehatan alami yang paling ideal bagi manusia abad ke-21. Ya, dari WHO, World Health Organization ya, atau Badan Dunia menyatakan ini. Spirulina merupakan makanan pemelihara kesehatan alami yang paling ideal abad ke-21 ini ya, gitu. Nah, keunggulan spirulina Tien itu pertama, dia tinggi proteinnya. Dia protein bukan dari hewan, tapi protein dari nabati ya, dari alga atau ganggang laut ya, seperti itu. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Kemudian memiliki asam amino lengkap, mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang lengkap, nanti akan saya jelaskan. Nah, spirulina ini di alam ini Bapak Ibu itu ditemukan ada 25.000 jenis. Ya, ada 25.000 jenis. Nah, itu ciri-cirinya apa? Spirulina itu adalah ganggang kecil yang hidup di perairan berwarna biru kehijauan. Dia berupa spiral, ya. Spiral. Nah, penduduk Afrika itu telah mengenal nilai gizi spirulina sejak lama. Kemudian penelitian oleh Profesor Clementi tahun 73 melakukan penelitian terhadap spirulina ini ya. Penelitian itu tidak bisa dibantahkan ya,
secara akurat, itu Profesor Clementi menegaskan bahwa spirulina merupakan sumber makanan berprotein alami yang paling baik. Nah, spirulina merupakan sumber makanan berprotein alami yang paling baik. Nah, sekarang paling baiknya itu di mana? Kita lihat. Nah, spirulina ini, ya, spirulina ini berujung tumpul. Dia merupakan kualitas terbaik, ya, ujungnya yang tumpul ya. Itu dipilih yang ujungnya tumpul, itu kualitas terbaik setelah diteliti ya. Nah, dinding sel struktur polisakaridanya mudah diserap oleh tubuh manusia. Nah, yang sudah dikemas dalam bentuk seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, berat total 1 gram spirulina, 1 gram ya, itu berarti ini satu kapsulnya ini ada 500 gram, berarti dua kapsul ya, 2 kapsul itu sama dengan berat total gizi 1 pon sayuran dan buah-buahan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian 8 gram spirulina itu dapat mempertahankan hidup seseorang itu selama 40 hari. Jadi kalau 1 gram itu 2, berarti kalau 8 gram berarti 16 ya, ada 16 kapsul itu manusia bisa bertahan hidup selama 40 hari ya. Itu makanya astronot Rusia itu mengkonsumsi spirulina ini ya, yang ke bulan itu mengkonsumsi spirulina ya. Itu ini mendapat penghargaan dari Rusia. Kemudian fungsi utama spirulina itu teman-teman yaitu nutrien tubuh manusia ya, menutrisi tubuh kita, memberikan asupan nutrisi yang bagus buat tubuh kita, kemudian mengatur keseimbangan fisiologis manusia. Ya, adanya keseimbangan untuk kehidupan manusia ini, kemudian metabolisme tubuh yang baik. Nah, kemudian bisa melawan penyakit, mengobati sampai ke akarnya. Jadi spirulina ini kalau dia mengobati berbagai macam penyakit itu sampai ke akar-akarnya, dia halus, dia pelan-pelan menyembuhkannya ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini hasil penelitiannya ya, kandungan spirulina. Bahan dasar spirulina itu alami bermutu unggul, komposisi dasarnya protein, karbohidrat, lemak, dan serat. Nah, kita lihat serta detailnya, asam amino esensial dan non esensialnya ada di sini ya. Ini ada macam-macam, ada 20 asam amino ya, esensial dan non esensial ada di sini. Itu ada di spirulina ini ya, di makanan lain nggak ada tapi di spirulina ini ada ya, bisa dilihat di layar ya, nggak saya bacakan supaya lebih singkat. Kemudian ada mineralnya itu ada mulai dari potasium, sodium, kalsium, fosfat, magnesium, besi, zinc, dan mangan. Nah, ini kandungan mineralnya itu sangat dibutuhkan oleh tubuh ya gitu. Nah, besi, zinc ini bagus untuk pertumbuhan tulang juga ya gitu. Kalsiumnya juga ada tapi tidak sebesar kalsium tien yang dikemas itu ya dalam box. Nah, kemudian kandungan spirulina itu juga ada vitaminnya. Ada vitamin A, vitamin B1, B6, B12, ada vitamin E, kemudian ada asam pentatoniknya, ada asam foliknya, asam nikotinnya, dan inositol. Ya, ini semua vitamin itu untuk daya tahan tubuh kita, untuk menutrisi tubuh kita. Ya, mana yang dibutuhkan itu di situ ada vitaminnya. Contoh misalkan vitamin A ini bagus untuk mata, misalnya gitu ya. Untuk vitamin E untuk kulit, untuk jantung juga, untuk peredaran darah dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi dia lengkap di situ, vitamin-vitaminnya udah cukup banyak. Nah, kemudian ada komposisi gizi lainnya ya, ada proteinnya, protein dari ganggang birunya ada karotennya, ada beta karotennya, beta karotin klorofilnya, ya ada luteumnya, kriptosantinnya ada, nonena ada, zeaxanthinnya ada ya, agak sulit baca ya. Nah, itu ada di situ di gizi lainnya itu ada. Kemudian ada asam lemak yang bagus untuk kesehatan kita.
Ada asam lemaknya, ada asam lauriknya, asam meristiknya, asam palmitiknya, ada asam linoleniknya, ada palmitoleiknya. Nah, di situ dia ada. Kemudian ada asam heptadekaonik naik. Nah, saya heptadekanoik ya, itu ada asam heptakadon dan anoik, ada asam oleik, ada asam sterik, asam linolenik, asam linolenik, dan asam linolenik ya. Nah, cukup susah ya dibacanya. Terus, nah ini kandungan spirulina ini yang ada di spirulina ini ya. Ini fungsinya untuk apa ini ya? Secara khusus dijelaskan seperti ini. Pertama, asam amino untuk apa? Asam amino itu yang ada 20 asam amino tadi ya, yang banyak itu. Itu mempercepat regenerasi sel dan pembentukan jaringan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman misalkan ada terjadinya sel yang rusak, itu spirulina ini mampu memperbaiki sel itu menjadi mudah kembali, bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu kerja dari asam amino. Nah, kemudian klorofil yang hijau itu ya. Nah, seperti di daun itu ada hijau daun atau klorofil ya. Klorofilnya itu sebagai apa? Dia sebagai antioksidan dan anti radang. Ya, antioksidan, dia menangkal radikal bebas, jadi nggak gampang sakit ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pekosianin. Nah, pekosianin ini untuk apa? Dia juga sebagai antioksidan dan meningkatkan sistem imun. Ya, itu. Jadi untuk imun pertahanan tubuh ini kuat kalau orang yang sering konsumsi spirulina ini ya, terutama dari pekosianin ini. Kemudian beta karotinnya untuk apa? Beta karotin itu sebagai antioksidan dan menjaga kesehatan mata. Ya, sebagai antioksidan tubuh kita dan kesehatan mata kita. Kemudian dia ada kromium, Bapak Ibu. Ya, kalau orang sakit diabetes disuntik kromium, ini nggak usah pakai suntik-suntik. Ya, dia makan, dia sudah ada kromiumnya, dia membantu metabolisme gula pada penderita diabetes. Jadi kerja pankreas bisa dibuat lebih baik. Jadi metabolisme gulanya bisa standar bagus. Ya, dengan rajin mengkonsumsi spirulina ini ya, dia ada kromiumnya juga. Kemudian ada polisakaridanya. Dia polisakarida itu bermanfaat buat meningkatkan sistem imun, dan Y asam linoleniknya dia menurunkan LDL, low density lipoprotein, kolesterol jahat dan trigliserid ya, itu yang jahat juga untuk dalam tubuh kita ya, bisa diturunkan ya, untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Jadi ini bagus juga untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung. Nah, ini manfaat secara umum itu seperti ini. Ya, itu pertama meningkatkan imunitas tubuh, kemudian meningkatkan kekuatan melawan berbagai radiasi. Ya, kita sekarang pakai HP, laptop apa ya, itu bisa dibantu dengan melawan itu dari tubuh kita dengan konsumsi spirulina. Kemudian membantu memperbaiki nutrisi penderita diabetes. Ya, meringankan komplikasi penyakit jantung, menunda proses penuaan dini dan meningkatnya metabolisme tubuh, nggak cepat tua ya, metabolisme bagus, terus meningkatkan vitalitas tubuh, menjaga kecantikan dari dalam dan luar tubuh, ya, kelihatan cantik, ganteng, gitu ya. Nah, ini banyak dipakai juga untuk masker, Bapak Ibu teman-teman, ya, nanti ada testimoninya, kita lihat. Testimoni banyak yang atau pemakai lah, pemakai setia spirulina, banyak yang wanita juga ya, seperti itu. Nah, kemudian menambah gizi secara alami pada masa pertumbuhan anak-anak. Jadi ini bagus sekali untuk anak-anak ya. Ini nanti digabungkan dengan zinc, dengan kalsium. Nah, itu nutrisi wajib untuk anak-anak ya, bisa ditambah vital lain. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman ya, manfaat dari spirulina ini bisa di-note ya, dicatat, diingat-ingat ya, seperti itu. Nah, manfaat yang lainnya itu mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah dan anemia, kurang darah. Jadi yang kurang darah itu bagus konsumsi spirulina, misalkan ada HB juga rendah, itu bagus konsumsi ini ya, bantu dengan kalsium. Nah, kemudian mereka yang bekerja dekat komputer,
telepon genggam, dan berbagai peralatan mikrogelombang. Ya, itu bagus konsumsi ini. Kemudian penderita diabetes dan pradiabetes. Kemudian mereka yang stres dalam pekerjaan dan mudah merasa lelah, capek, sering capek. Nah, itu ya, tambah spirulina nanti bisa bantu Mooncott. Nah, kemudian mereka yang memiliki kolesterol tinggi dan riwayat penyakit jantung. Nah, kolesterolnya tinggi, riwayat penyakit jantung. Ini ya, ada yang keturunan mungkin, ya bantulah dengan ini ya, kita untuk jaga-jaga, jangan sampai stroke. Kemudian mereka yang memiliki pola makan tidak teratur, diet ketat, ya untuk orang sibuk, kalau berangkat nggak sarapan, nah minum ini udah cukup nutrisinya ya, nggak lemes-lemes nanti waktu kerja. Kemudian mereka yang punya gangguan fungsi liver, fungsi hati ya, itu juga bisa bagus untuk fungsi ini. Kemudian anak-anak dan remaja dalam masa pertumbuhan. Ya, kemudian mereka yang menjalani radioterapi dan kemoterapi. Jadi yang habis di kemo, dimatikanlah kankernya ya oleh alat-alat kemoterapi atau radioterapi. Nah, konsumsi ini ya, karena setelah pakai itu biasanya kulit ini kendor ya, lemes, nggak susah, nggak enak makan, pusing dan sebagainya. Ini mampu membuat sel menjadi kembali lebih baik. Ya, ini pakai ini ya. Sebagai terapi tambahan bagi penderita AIDS ya, orang AIDS yang kurus-kurus ya, ini bantu dengan spirulina ini ya, supaya ada isinya ya, gitu, untuk daya tahan tubuhnya juga itu. Nah, minumlah 3 kali sehari, 3 butir per kali minum ya, dengan spirulina ini. Oke Bapak Ibu teman-teman, itu untuk manfaat sharing dan penjelasan spirulina. Nah, ini kita lihat akan ada para wanita cantik ini pemakai spirulina ya, nanti kita lihat. Nah, ini spirulinanya yang kapsul dan yang masker ya. Yang kapsul ini bisa untuk masker juga, yang masker ya dipakai masker aja, nggak usah diminum, Pak, udah ada ini ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat yang menggunakan banyak sekali pengguna spirulina TN ini ya. Sebentar, kita lihat. Oke, kita terus. Oke. Oke, Bapak Ibu teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah mengikuti saya dari awal hingga terakhir ya. Saya pesan terakhir ya, Bapak Ibu, teman-teman, konsumsilah spirulina ini ya. Ini asli dari TN, diolah dengan teknologi modern ya. Bahannya canggih, mungkin di luar ada spirulina, waspada ya, karena barang-barang palsu itu bisa jadi ada di luaran ya. Seperti itu. Nah, ini pakai yang masker, ini untuk masker ya. Ini yang menggunakan ini hasilnya nanti dalam 2 minggu. Itu bisa. Nah, ini masker ini isinya ada 5 saset. 5 saset, 1 saset bisa dipakai untuk 5 atau 6 kali masker. 5 atau 6 kali masker bisa dicampur dengan air hangat atau susu. Ya, bisa 2 hari sekali pakainya. Ya, dalam 2 minggu itu sudah ada hasilnya ya. Jadi ini cukup lama juga, bisa 1 bulan lebih ya dipakai. Oke, Bapak Ibu, demikian informasi dari saya tentang manfaat spirulina TN. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang menyukai video ini, like, subscribe, dan share. Semoga saya selalu semangat untuk mengedukasi masyarakat Indonesia untuk sehat bersama TN Syariah. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.